kita dihebohkan dengan pengakuan aktivis organisasi sosial Ratna Sarumpait. Nyatanya, ibunda dari Atika Hasiholan baru saja melakukan operasi plastik. Sontak pengakuan ini begitu mengejutkan dan menjadi bahan kreativitas warganet membuat meme dengan tagar #mukamu-plastik. Berbicara tentang operasi plastik, bagaimana ya sejarah operasi plastik dari masa ke masa? Inilah informasi untuk menambah wawasan Anda tentang now and then operasi plastik. Tahukah Anda jika operasi plastik pertama dilakukan pada tahun 1200 sebelum Masehi? Operasi tersebut dilakukan kepada jasad seorang Firaun Mesir ketiga dari dinasti ke-19 Ramses II. Sebelum dimumifikasi, di bawah kulit hidung Ramses II dimasukkan tulang dan biji agar hidung tetap pada bentuk aslinya, karena Ramses II dikenal dengan hidung panjangnya. Masyarakat Mesir kuno percaya di akhirat bentuk fisik struktur wajah akan bertahan, sehingga penting dilakukan operasi plastik sebelum jasad dimumifikasi agar tetap dapat dikenali. Pada tahun 600 sebelum Masehi, India masih menerapkan hukuman memotong hidung bagi seorang penjahat. Hal inilah yang membuat seorang dokter bernama Susruta Samhita berusaha untuk menghapus jejak hukuman tersebut dengan merekonstruksi hidung. Teknik ini dikenal dengan rhinoplasty. Susruta menggunakan potongan kulit pipi untuk menutupi bagian hidung dan alang-alang untuk membuat hidung tetap terbuka. Kemudian ia menggunakan potongan kulit dahi yang diarahkan ke bawah untuk menutup hidung yang diamputasi. Untuk membersihkan luka dari pembekuan darah, ia menggunakan lintah dan memanfaatkan anggur sebagai obat bius. Mendekati awal Masehi, operasi plastik lebih mengarah pada estetika kecantikan tubuh dan bangsa Roma terkenal dengan obsesinya memiliki tubuh sempurna. Dalam bukunya The Medicines, Aulus Cornelius Celsus menjelaskan metode praktek rekonstruksi telinga dan hidung yang cedera mengurangi gynecomastia atau kelainan payudara dan menyembunyikan luka di punggung. Pada masa itu, para gladiator membutuhkan operasi plastik ini akibat cedera pasca bertarung. Siapa sangka karya Aulus Cornelius Celsus ini menjadi referensi utama bedah plastik hingga 1700 tahun kemudian. Masuk ke tahun 129 hingga 216 Masehi, operasi plastik semakin sering digunakan untuk kecantikan, terutama untuk memperbaiki kelopak mata yang terkulai dan sipit dengan teknik blepharoplasty dan memperbaiki hidung. Hal ini dibuktikan oleh seorang dokter bernama Galenus atau Galen yang melakukan operasi hidung pada keluarga kaya. Dr. Galen kian dikenal sebagai ahli kedokteran setelah seorang pejabat tinggi Kekaisaran Roma, Flavius Boethius, menjadi kliennya. Teori Galen yang terkenal adalah teori humoralnya yang digunakan ilmu kedokteran di Arab pada zaman pertengahan. Metode Susruta Samhita masih digunakan pada masa Renaissance di Sisilia, Italia tahun 1415. Metode kuno India ini digunakan keluarga Branca of Sicily dan anaknya Antonio Branca dengan menggunakan kulit lengan bagian atas untuk mengembalikan bentuk hidung yang dikenal dengan metode Italia. Meski dengan metode ini bekas luka operasi lebih sedikit, pasien harus berusaha keras untuk tetap memegang lengan di belakang kepala selama 20 hari tanpa jeda.
Pada abad pertengahan, seorang ahli bedah bernama Seravedin Sabuncoglu untuk pertama kalinya menulis buku berjudul Imperial Surgery, lengkap dengan ilustrasi bedah kepada anak-anak dan wanita. Ia banyak mencantumkan metode operasi Celsus dan Galep. Sabuncoglu juga memberikan ilustrasi perawatan patah tulang wajah untuk mencegah kelainan bentuk ketika sembuh. Operasi rekonstruksi atau bedah rekonstruksi adalah tindakan bedah untuk mengembalikan penampilan atau fungsi utama dari bagian tubuh tertentu. 1827 ahli bedah John Peter Mettauer dan anaknya mendirikan praktek spesialisasi memperbaiki kelainan kelamin dan berlanjut pada operasi rekonstruksi di Virginia, Amerika Serikat. Ia mendapat julukan Bapak Bedah Plastik pertama di Amerika setelah berhasil memperbaiki bibir sumbing. Perang Dunia Pertama menyisakan derita para tentara dengan cacat fisik karena perang. Karena abad ke-19 teknik anestesi sudah baik, operasi rekonstruksi wajah untuk membantu para tentara mengembalikan bentuk wajah yang rusak bisa dilakukan. Dokter Selandia Baru Harold Gillis berhasil mengoperasi 3 orang prajurit. Walter Yeo adalah pelaut Inggris yang pertama kali melakukan bedah plastik pada 1917. Yeo kehilangan kelopak matanya akibat terbakar. Para jasanya inilah Gillis dinobatkan menjadi bapak operasi plastik modern. Terus saksikan On The Spot ya untuk update informasi unik dan viral lainnya. Beberapa waktu lalu, netizen dihebohkan dengan berita Al Ghazali yang pingsan saat mengendarai mobil di daerah Condet, Jakarta Timur. Benarkah Al menderita Stephen Johnson Syndrome? Apa itu Stephen Johnson Syndrome? Benarkah dapat menyebabkan kematian? Simak penjelasannya sesaat lagi, tetap di On The Spot.